Kedengaran nggak Pak suara saya? Kedengaran jelas. Jelas. Bagus Bunda. Ya. Nanti kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami semuanya Tuhan. Kami bisa berkumpul pada sore hari ini meskipun kami hanya lewat Zoom Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing. Karena Engkau Allahku yang dahsyat penuh kemuliaan. Urapi kami Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Karena Engkau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Juga urapi semua peralatan yang kami pakai Tuhan, juga wifi, internet, Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat sore semua. Rio, sore. Tante kebenaran doa. Oke. Ya, kita nanti akan dengarkan siapa yang sharing ya hari ini ya. Oh gitu ya, Pak Sastro aja deh, nggak ada yang ini ya. Pak Sastro siap ya. Oke, tapi sebelumnya kita dengarkan satu lagu dulu ya. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sing it all one more time. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. Of you, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour
your spirit, pour out your spirit on me. Pour out, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit on me. Lord, curahkan rohmu, curahkan rohmu, curahkan atas kami. Curahkan rohmu, curahkan rohmu, curahkan atas kami. Curahkanlah, curahkan rohmu, curahkan rohmu, curahkan atas kami. Curahkan rohmu, curahkan atas kami. Oh, curahkan, curahkan rohmu, curahkan atas, curahkan, curahkanlah Tuhan. Curahkan atas kami. Curahkan rohmu atas kami ya Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Allah itu sumber Terima kasih kehidupan. Bapak, Karena terima itu, kasih Bapak, mari kita terima memuji. kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, sore hari ini saya mau sapa. Ini ada Pak Abdiel Telambua Ya, Bro. Telambanua ya. Ini teman ya berarti. Ya. Ya, silakan. Iya betul, ini teman dari Tanjung Pinang nih. Ya, silakan dibuka Bro Abdiel. Temannya, Bro Abdiel. temannya Pak Ahok ya. Ya, Iya betul. kita sapa dulu ya. Ini Bro Abdiel. Halo. Halo. Ya. Kok nggak ulang di juga? Buka ya. Oke. Bro Abdiel. Ya, sambil Bro Abdiel lagi mau Halo, shalom Pak, shalom. Shalom. Ya, Selamat shalom. datang, selamat bergabung. Buka videonya dong, buka videonya dong. Izin Pak, video dibuka. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri, Bro Abdil. Silakan dibuka videonya supaya kita bisa kenal dengan wajahnya yang ganteng nih kelihatannya. Iya, ganteng, masih anak muda. Ya, Belum masih anak nikah. muda ya. Iya, masih anak muda tuh, belum nikah dia. Ya, ini ya silakan dibuka. Ya, selamat sore. Ya, dibuka mic-nya. Ya, silakan memperkenalkan diri, Bro Abdil Telambanua. Ini kayaknya dari Nyong Ambon ini ya. Ini Nyong Ambon ya. Wah, ini Nyong Ambon ini. Dari nama ini ya. Silakan memperkenalkan diri, nama, tinggal di mana. Ya. Suaranya belum masuk ya. Suaranya belum masuk nih. Coba saya cek dulu suaranya. Suaranya belum kedengaran. Ah, Ya, silakan. oke. Ya, silakan. Suaranya. Ya, ya sudah mulai terdengar sedikit. Ya, silakan. Nah, suaranya kecil. Umur saya 20 tahun, bertinggal di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Iya, selamat datang Bro Abdiel Telambanua. Ini Nyong Ambon ya, Nyong Ambon yang orang bilang kalau Nyong Ambon itu keren ya. Selamat datang Bro Abdiel.
Ini dari Tanjung Pinang ya, temannya Bro Yang Hok ya. Sayang suaranya kecil ya. Iya. Ya, silakan. Mungkin diajak sama Bro Yong Hok ya. Iya, kerja sama Bro Yongho, Pak. Iya, iya. Kegiatannya apa di sana? Saat ini sedang menempuh kuliah, Pak. Udah semester 4. Oh, semester 4 ya. Bisa kenal dengan Brother Yong Hok, bagaimana ceritanya tuh? Eh, saya dengan Yongho satu gereja, Pak. Oh, ya, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Ya, teman-teman lain bisa sapa, ya. Siapa silakan. Ya, teman-teman ya, Bu. Ya, jadi belum masih muda ya, masih teman gereja ya. Ya, pelayanan apa di gereja? Tuhan, Pak, untuk di ibadah raya, Tuhan izinkan naik di altar sebagai singer. Kalau ibadah full udah diizinkan Tuhan sebagai worship leader. Wah, mantap ini nih ya. Ya, punya talenta, nanti kapan-kapan bisa nyanyi ya. Bisa nyanyi, ada gitar? Oke, selamat datang Bro Abdil di dalam keluarga Galilea Blessing Ministry ya. Kita nih orang-orang yang berdoa dan kita boleh bersama-sama, kita saling sharing, saling membangun. Ya, tidak ada yang lebih di sini ya. Tua ataupun muda sama saja, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama meninggikan, memuliakan nama Tuhan ya. Panggilannya apa? Abdil ya? Biasa di gereja saya dipanggil L saja, Pak. Soalnya kepanjangan namanya. Panggil L? 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 Iya, betul, Pak. Oke. Ya. Soalnya nama saya itu gabung, Pak. Ada nama campur bahasa Nias sedikit. Ini kamu kayaknya bukan murni dari Ambon ya? Mama apa? Dari mana? Saya Nias, Pak, bukan Ambon. Oh, Nias. Oh, pikir. Oh, pantesan saya lihat kok dari namanya kok kayaknya pikir Ambon. Oh, Nias. Iya, Nias tuh mirip-mirip kayak orang Manado ya. Ya. Kebetulan ibu saya Manado, Pak. Wah, iya Bapak makanya. saya di Manado. Iya. Saya juga Manado nih ya. Ini Pak Sastra juga orang Manado juga dia. Manado nih. Saya juga Manado. Manado Manese. Itu ada Pak Albert juga dari orang Manado, Pak Albert ya. Ini ada Real Tarore juga. Ya. Oke, sebelum Pak Sastra menyampaikan sharing firman, kita akan dengarkan seperti biasa. Brother Real Tarore akan menyampaikan sebuah pujian. Ya, ini Real ini dari Manado juga, ya. Silakan Real. Ya, El nanti kapan-kapan bisa nyanyi ya, juga ya. Ya, baik, Pak. Oke. Ya, silakan Real. Suaranya dibuka Real. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman di Gilga. Sore hari ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Bila Kulihat Bintang Nomor 8. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku bertahun-tahun, maka jiwaku memujimu untuk bertahun-tahun.
Ya Tuhanku, apabila aku renungkan pemberianmu dalam padamu, tetapku bagiku dicurahkan oleh putra darah yang kudus, maka jiwaku pun memuji besar Allahku, maka jiwaku memuji sumber besar kemuliaan. Ya Tuhan, apabila aku renungkan pemberianmu dalam padamu, tetapku bagiku dicurahkan oleh putra darahku, maka jiwaku pun memuji Tuhan Allahku, maka jiwaku sungguh besar kamu berlaku, sungguh besar kamu Allahku. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Brother Real yang sudah menyampaikan pujian. Dan ya, selamat datang Ibu Juni. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Juni. Pak Badani ya, selamat sore. Abdil, nanti terus ikut doa ya. Kita berdoa nanti buat Abdil, nanti yang mau kamu doakan, nanti kita doakan sama-sama ya. Oke, silakan Pak Sasto. Ya, selamat sore semua, salam sejahtera untuk kita. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang paling mudah. Yang paling mudah tetapi paling sulit dilakukan. Nah, ini. Coba kita baca dari Yohanes 15. Ini cukup keren ayat ini. Mudah tapi sulit dilakukan. Yohanes 15 judulnya adalah pokok anggur yang benar, diambil dari ayat yang ke-12 ya, dari 12 ya, saya akan bacakan dari 12, simak baik-baik. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Wah, keren. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebutmu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Sampai di sini saja. Mudah kan firman-Nya? Mudah sekali. Tapi kita sulit untuk disebut menjadi sahabat. Haleluya. Silakan, Bro Dani. Mantap. Ya, silakan siapa yang mau duluan. Ya, ini kita kasih kesempatan kepada Pak Albert. Pak Albert. Ntar Pak. Langkah dulu Pak. Langkah dulu, aku mau cari pengertian yang nilai Pak. Oke. Pak, lewat dulu aku Pak. Oke. Ya.
tapi melaksanakannya yang sulit. Tadi ayat berapa, Pak? Ayat 12 sampai 15. Yohanes berapa? Yohanes 15. Oh, Yohanes 15. Bentar. 12 sampai 15. Oh, Yohanes 15 ya? Ya. 12 sampai 15. Mudah, ayatnya mudah. Enak dengarnya, tapi melakukannya yang sulit. Oke, saya dulu Pak ya. Oke. Ya, oke. Selamat sore semua. Thank you Tuhan. Terima kasih Pak Sastra firman yang sampaikan. Saya menguraikan secara ekspositori Pak ya, Pak Sastra. Secara ekspositori. Jadi ayat per ayat saya mau. Ya. Saya mau uraikan secara eksegese ayat per ayat Pak. Jadi kayak khotbah ekspositori. Uraikan ayat per ayat. Ayat 12 itu dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ayat 12 ini perintah Yesus supaya kita saling mengasihi gitu. Seperti Yesus telah mengasihi kita. Jadi tidak ada tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari perintah Yesus ini supaya kita saling mengasihi Pak. Terutama kita yang ada di GBM ini. Saling mengasihi. Dan seperti Pak Dani katakan kemarin, ada 3S yang Tuhan sampaikan melalui dia, yaitu pertama, kita harus menjadi solusi bagi sesama kita, terutama menjadi solusi bagi sesama kita yang ada di GBM ini. Contohnya saya bisa menjadi solusi bagi Pak Sastra, bagi Pak Dani, dan bagi teman-teman. Yang kedua, kita menjadi pertama menjadi saksi. Saksi untuk Tuhan, bersaksi untuk Tuhan tentang kebaikan, kasih-Nya dan karunia-Nya dan anugerah-Nya yang telah menyelamatkan kita. Dan S yang ketiga ini saya lupa ini ya, jadi apa Pak ya? Apa? Saluran solusi. Saluran berkat. Ya. Saksi solusi saluran. Kita harus menjadi saluran berkat juga bagi sesama kita, dan yang utama keluarga, dan yang utama juga teman-teman kita yang di GBM ini. Ayat yang 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, di sini yang saya tidak pahami ini kata memberikan nyawa ini. Nyawa itu artinya yang bagaimana Pak ya? Apa kita harus mati seorang atau segenap hidup kita berikan untuk orang itu kalau Tuhan kehendaki. Misalnya kita menjadi seperti yang kemarin, kita jadi pelayannya, kita terlibat dalam kehidupannya, misalnya membantu dia dalam hal-hal yang berfaedah bagi sesama kita. Nah, mungkin Pak Sasa yang tahu arti nyawa ini, tapi secara luas saya tidak mengerti memberikan nyawa yang bagaimana gitu. Tapi yang bisa saya gambarkan, nyawa itu bukan berarti nyawa kita harus mati untuk dia. Tetapi kalau Tuhan kehendaki kita harus mati untuk sesama kita, terutama untuk Tuhan, kita mengucap syukur lah. Karena Rasul Paulus mengatakan, hidup untuk Kristus dan mati merupakan keuntungan. Mati untuk Tuhan keuntungan bagi kita. Jadi kalau Tuhan kehendaki kita mati untuk Tuhan ataupun mati untuk sesama, itu adalah suatu keuntungan. Tapi yang saya jelaskan, nyawa ini bisa juga dalam hidup ini kita bisa membantu seorang yang lain untuk kebutuhannya, mungkin untuk menjadi solusi dalam hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki untuk sesama kita. Yang ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sini Tuhan katakan, kalau kita menjadi sahabat Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan, kita harus lakukan. Karena sebagai sahabat, kata sahabat yang Tuhan berikan pada kita merupakan suatu anugerah juga, suatu kasih Tuhan.
bayangkan kita di mata Tuhan sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak berarti kita di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan mau mengatakan kita sebagai sahabat. Sahabat artinya ada hubungan baik itu dengan orang yang kita kenal. Gitu. Ini suatu anugerah gitu. Kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan menjadikan kita sahabat. Kalau dalam persahabatan itu ada hubungan yang mendalam, Pak. Ada hubungan yang mendalam dengan orang yang berkata pada kita menjadi sahabat kita. Jadi kayak hubungan suami istri. Jadi artinya tidak ada yang tersembunyi kalau kita menjadi sahabat Tuhan, berarti tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, pada Tuhan dan pada kita. Jadi semua terbuka di mata Tuhan dan semuanya terbuka di mata kita tentang Tuhan gitu. Jadi inilah suatu anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang tak ternilai bagi kita. Tuhan mau menjadikan kita sahabat. Sebagai kata lain, kalau sebagai sahabat tentu apa yang Tuhan punya tentu kita punya. Apa yang Tuhan miliki tentu Tuhan akan berikan bagi kita. Inilah yang saya kagumi pada Tuhan. Dia katakan kita sebagai sahabat. Sahabat itu di mana dia selalu pasti akan berada di samping kita. Sebagai sahabat dia pasti ada di dekat kita dikala orang lain menjauhi kita. Jadi kalau orang lain menjauhi kita atau tidak ada di samping kita, sahabat kita ini tentu dia pasti ada karena dia mengerti keadaan kita. Sahabat kita itu mengerti akan kehidupan kebutuhan kita. Yesus mengerti kebutuhan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai sahabat dia selalu di tengah-tengah kita. Sebagai sahabat dia akan mempedulikan kita. Sebagai sahabat dia akan menolong kita, membantu kita, bahkan memberikan apa yang kita butuhkan. Kata yang bagus, care. Yesus care bagi kita. Yesus peduli bagi kita. Seperti ada pujian, Allah mengerti, Allah peduli segala. Jadi segala sesuatu, segala perkara Allah peduli akan apa yang terjadi pada kita. Mungkin hanya ini yang saya bisa tambahkan, Pak Dhani dan Pak Sastra, teman-teman yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, mau ada yang lain? Ya, Dita, atau Ibu Tina? Bu Tina dulu deh. Ya, jadi mungkin saya dulu ya. Jadi berbicara tentang Yohanes ini, sebetulnya kalau kita lihat konteks sebetulnya bagaimana kita hidup, kita melekat bersama Kristus ya, dikatakan pokok anggur yang benar ya. Nah di sini juga Yohanes 15 8 sampai 17 disebutkan di situ bahwa di sini adalah dikatakan bahwa Yesus adalah sahabat sejati kita. Dalam menjalani kehidupan ini tak mungkin kita sendirian. Siapapun kita pasti memerlukan orang lain sebagai teman atau sahabat. Namun tidaklah mudah kita menemukan teman yang baik, apalagi teman yang setia dalam segala keadaan. Teman boleh datang pergi adalah hal yang biasa. Teman dalam suka banyak, tapi bagaimana dengan teman dalam suka atau ketika kita susah? Masih ada nggak teman yang bisa menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita, menjadi sahabat kita ya? Dan ini sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang bukan saja sebagai juru selamat, tapi juga menjadi sahabat sejati kita. Bahkan Tuhan sendiri memilih kita menjadi sahabatnya. Ya, dikatakan bahwa Yesus mengatakan kita sahabat loh. Sahabat itu luar biasa ya. Sahabat ini adalah orang yang paling dekat ya dalam suka dan duka ya. Dan sahabat ini merupakan orang yang mereka boleh mengerti satu dengan yang lain. Mereka boleh bersama-sama dan tidak pernah ada di situ dikatakan bahwa seberat apapun ya pergumulan kita boleh ikut penanggungan, kita boleh bersama-sama ya. Dan inilah yang disebutkan arti sahabat ya, sahabat yang sejati. Nah, itu yang saya tangkap dari Yohanes 15, bagaimana kita perlu seorang sahabat ya. Sebagaimana Yesus sudah memberikan kita contoh sebagai sahabat ya. Sahabat ini berarti dalam suka dan duka, bukan hanya senang aja ya. Kalau ada
istilahnya kalau ada fulus, ada doi bahasa Manado bilang ya, boleh baik, boleh dekat. Tapi begitu teman kita lagi ada masalah ya, kita tidak ada empati, kita tidak ada rasa. Nah, ini jadi seperti kita di Galilea Blessing Ministry ini adalah kita merupakan suatu sahabat ya. Kita sedang membangun suatu persahabatan yang luar biasa ya. Oke, mungkin yang lain silakan. Ibu Dita, Ibu Tina. Ya, Dita dulu ya Bu Tina. Ya. Dita lihat di ayat 12, saling mengasihi itu merupakan salah satu perintah Tuhan dalam 10 perintah Allah ya, dan itu adalah hukum yang terbesar ya. Dan yang di ayat ke-13 ini Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang sahabat. Bahkan dia kan juga sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dia mengangkat kita dari yang tadinya kita hamba, seorang yang berdosa, setelah dia rela mati untuk kita di kayu salib, dia menyebut diri kita seorang sahabat. Maka dia merelakan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, sahabat kita punya sahabat ini yaitu Yesus sendiri ya. Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita tidak menjadi seperti anak yatim, katanya kan saat Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kalau di dunia ini kan kita bisa melihat ya, tapi kalau di Galilea Blessing Ministry mah nggak ada ya sahabat yang seperti maksud ini, maksudnya di saat kita lagi susah, di situ kita bisa melihat tangan mana yang menolong dan tangan mana yang bertepuk tangan. Tapi di Galilea Blessing Ministry nggak ada tuh orang yang seperti itu ya, pasti menolong semua dan care kalau di sini ya. Dan kalau Dita merasa memang belum ada gitu seorang sahabat yang seperti Tuhan sendiri, bisa merelakan dirinya untuk seorang yang dia yang kita nggak kenal gitu. Kadang kan kalau kita mau berkorban untuk teman yang udah open banget gitu kan, udah makan bareng, tidur bareng, istilahnya gitu ya, susah. Tapi belum tentu dia mau korbanin dirinya saat sahabatnya itu dalam keadaan susah gitu. Terus disinilah kita bisa melihat sosok seorang sahabat yang benar-benar sahabat dalam kategori di Alkitab ini ya seperti Tuhan gitu. Itu aja, terima kasih. Sekarang saya ya. Kalau menurut saya, Yohanes 15, khususnya di dalam mulai ayat 9, itu kan diberi judul ya sama LAI, perintah supaya saling mengasihi. Saya merasa bahwa ayat-ayat dari ayat 9 sampai ayat 16 ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi. Dan kalau kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, itulah dua hukum yang segalanya itu tercantum di dalam dua ayat ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah dua dasar hukum yang paling dua dasar dari seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab ya. Nah, kalau kita lihat dari ayat 9 sampai ayat yang ke-16 itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pertamanya Tuhan tuh bilang, aku di sini, inilah yang ayat ke-12 aja kita lihat. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan tuh nyuruh kita saling mengasihi, ya, memerintahkan kita saling mengasihi. Dan Tuhan sudah kasih contoh bahwa dia itu lebih dulu, dia itu mengasihi kita dengan begitu sangat luar biasa. Sampai dia rela mati, dia memberikan nyawanya buat kita. Nah sekarang pun kita sebagai pengikutnya,
diperintahkan, disuruh Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Gimana kita bisa mengasihi sesama manusia? Itu semua kita dengan kekuatan kita mungkin tidak mampu ya. Tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita. Dan luar biasanya menurut saya ini adalah kalau kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, Tuhan bilang kamu tuh bukan hamba tapi sahabatku. Sahabat. Kita akan menjadi sahabat Tuhan. Sahabat kan yang paling intim di dalam hidup ini adalah sahabat kan, ya. Yang selalu dekat dengan kita, yang selalu menolong kita di waktu susah, di waktu kita dalam keadaan tidak baik, sahabatlah yang menolong kita kan. Nah, Tuhan tuh kalau Tuhan jadi sahabat kita, betapa kita untung sekali gitu, Saudara. Yaitu kita tuh bisa mempunyai sahabat seperti Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebab itu mari kita juga belajar mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan lebih dulu dan mengasihi sesama manusia. Itu aja sih menurut saya ayat-ayat ini, dan saya sangat berterima kasih untuk ayat-ayat yang luar biasa ini. Ya. Saya Pak Dani. Ya. Saya Pak Dani. Halo? Iya Bunda, iya Bunda. Iya. Ya, saya juga bersyukur ya Tuhan Yesus difirmankan ya seorang sahabat. Dia jam di rumah kami. Dari dulu sampai sekarang, di mana saya tidak pernah marah sama dia, dia pun nggak pernah marah sama saya. Selalu itu dia mengerti hati saya, bahkan daripada anak-anak saya, dia juga tahu hati saya. Kita bisa saling curhat, ya sampai dia bilang kalau di hari tua kita nanti katanya kita bisa sama-sama katanya, ya tinggal sama-sama, melayani sama-sama. Mungkin anak tidak tahu hati kita, tapi sahabat kita tahu hati kita. Terlebih Tuhan Yesus, dia sahabat kita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia mengerti hati kita di dalam kita susah, senang. Dia tahu hati kita. Inilah Tuhan Yesus, sahabat kita yang sejati. Ya, kita aja sama sahabat kita tidak pernah selisih, nggak pernah marah, nggak pernah apa-apa. Terlebih Tuhan dengan kita. Sangat-sangat luar biasa. Dialah sahabat sejati. Terus kekal selama-lamanya di bumi ini dan di surga. Tetap Yesus yang dahsyat ajaib. Haleluya. Amin. Pak Dani. Pak Dani nggak ada ya. Dani hilang. Ya, biasa saya hilang tadi. Aja Bun. Iya, baru ini kali signal. Bunda Yuni aja, Bunda Yuni Ya, Tunggu Pak Denny dulu. Biar Gak apa-apa. Ya hilang nih ganti itu dia. Yuni Lili. Ayo Bu Yuni Lili. Saya belum bisa. Gak apa-apa. Tenang aja Bu Juni. Belajar. Sama-sama kita tuh belajar. Iya. Iya, pokoknya yang penting baca Alkitab Bu Juni. Iya. Ada dia. Ya. Oh, Dani hilang tadi. Ya, Pak Denny. Ya. Pak Denny hilang. Oh, sorry. Nah. Muncul. Baru muncul. Dani kemana? Sebentar ya. Nah, Ya, oke. hilang. Dengar suara saya? Dengar? Ya. Ya, jelas. Jelas ya? Oke, silakan yang mau sharing Yonghok. Ya, Yonghok. Oke. Ibu Yuni deh, Ibu Yuni. Silakan Bu Yuni. Bunda. Ya, terima kasih. Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Di sini kita ini Rasul Yohanes ini
mengajari kita bagaimana kita itu harus hidup untuk saling mengasihi. Karena apa? Kalau kita itu saling mengasihi, cinta kasih itu akan membawa kesatuan dan kerukunan dalam hidup kita bermasyarakat. Jadi kita juga harus meniru teladan para rasul ini, termasuk Rasul Yohanes ini ya. Jadi bagaimana kita ini harus menjalankan hidup kita itu saling mengasihi agar kita ini menjadi murid-murid Yesus yang sesungguhnya. Jadi segala perbedaan apapun juga, jadi memang konteksnya banyak ya ini ya untuk perintah supaya saling mengasihi ini. Karena dalam perbedaan kita di Galilea Blessing Ministry ini aja pasti banyak perbedaannya. Justru dari itulah di dalam perbedaan ini kita tuh harus ada saling kesatuan, hidup saling mengasihi. Karena kalau cinta kasih itu ada, pasti perbedaan apapun bisa kita satukan dan semua itu bisa kita lakukan kalau ada peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa peranan Roh Kudus ini, bagaimana kita bisa punya cinta kasih? Pasti adanya si A begini, si B begini, selalu menghakimi orang lain. Kalau kita sudah menghakimi orang lain, pasti kita tidak akan ada cinta kasih. Jadi kerukunan ini harus benar-benar seperti teladan dari Yohanes ini, kita harus lakukan. Dan kita sudah bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu, Yesus sendiri itu sudah memberikan contohnya dengan memberikan nyawanya. Dan kita ini juga bersyukur kita ini telah diangkatnya sebagai sahabatnya, bukan sebagai hamba. Kalau kita sebagai hamba aja, kita nggak akan tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi kalau sahabat, Yesus sudah memberikan contoh yang baik, memberikan nyawanya bagi kita semuanya. Dan kita semua ini adalah diangkat menjadi sahabatnya yang terbaik. Sahabat itu apa? Ya kayak tadi Bu Jen sudah ceritakan, sahabat itu bla 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 begini. Memang iya. Sahabat kita punya sahabat kita, Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan segala permasalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Juni. Ya, jadi persahabatan ini ya itu menunjukkan bahwa hubungan yang sejajar dengan sahabat ya. Itu kalau namanya sahabat itu berarti tidak ada perbedaan di antara kita, dan sahabat itu yang saya katakan bahwa tidak ada kebohongan di antara kita, dan kita senang kalau teman-teman kita boleh diberkati makin maju ya, dan kita seorang sahabat pasti senang kalau sahabatnya itu bisa lebih baik dari dia ya. Seorang sahabat sejati adalah bagaimana dia dikatakan mau berkorban ya, mau berkorban apapun juga ya. Itu dikatakan bukan ya, nyawa ini bukan hanya kita kategorikan harus mati ya, tapi nyawa ini adalah bagaimana kita boleh keakuannya dia ya, tetapi dia lebih memperhatikan sahabatnya, kepentingan sahabatnya. Dan dikatakan bahwa sahabat itu juga adalah dimana menunjukkan bahwa kita mau teman-teman kita diperlengkapi ya, supaya mereka berbuah sebagaimana konteks dari Yohanes 15 itu hidup kita berbuah ya. Persahabatan itu ini sangat penting sekali karena tujuan persahabatan itu adalah untuk saling memperlengkapi ya, supaya kita dapat berbuah, kita boleh maju bersama, dan kita menjadi terang, boleh menjadi di dalam pelayanan ya, dan kita boleh sama-sama memuliakan nama Tuhan. Oke, kita dengarkan ini dari Abdil Telambuwana, anak muda. Ya. Apa? Sudah dengar ya? Silakan Abdil, mau bicara nih. Ya. Silakan sharing. Suara saya, Pak. Boleh, dengar. Jelas ya suara saya ya? Ya, oke. Oke. Ini saya yang tertarik ini yang ayat 15-nya, Pak. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Poin yang lebih buat saya tertarik sini, Pak, itu dia menyebut di sini
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Berarti kalau ini menurut saya ya Pak, baru belajar juga nih Pak kalau sharing soal Nggak kitab apa-apa, suci. sama-sama. Itu hati seorang hamba. Jadi nyalain lampu. Shalom jemaat Tuhan, Allah kita Allah yang setia. Berarti Tuhan hanya memberitahukan segala sesuatu yang ingin ia perbuat itu kepada sahabatnya. Terus di sini dia mengatakan di ayat 14 itu, kamu adalah sahabatku. Berarti kita ini adalah sahabat-sahabat Tuhan. Ya, iya kan di 14 itu kan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tapi Tuhan kasih kata lain di situ. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Berarti kita ini tidak sembarangan saja menjadi sahabat. Kita pertama harus menuruti perintah Tuhan dulu. Barulah Tuhan Yesus itu menyebut kita ini sebagai sahabatnya. Puji Kalau Tuhan. dari saya itu Pak. Oke, thank you. Abdel ini luar biasa nih, Abdel ini. Ya, anak muda yang luar biasa ya. Abdel ini luar biasa. Nanti besok-besok bisa sharing kamu di sini ya. Bisa bagi-bagi sharing ya. Oke. Ya. Saya terusin udah waktunya. Ya, masih ada waktu sedikit ya. Mungkin ini Oke. Pak Haryadi, silakan Pak Haryadi. Biasa nih Abdel ini. Pak Haryadi. Ya, menurut saya ini kan perintahnya apa saling mengasihi dari ayat 9 tuh ya. Hendaknya kamu saling mengasihi ya. Perintah supaya saling mengasihi. Ini kalau seorang sahabat itu ya, dia nggak lihat kita ada apanya, tapi dia tahu dia mengasihi kita itu apa adanya, bukan ada apanya. Ada orang kan, waduh, menjadi sahabat atau cari sahabat itu teman, ini orang kaya nih, bisa gua deketin nih. Jadi ada apanya, dia bisa jadi sahabat. Tapi seorang sahabat sejati adalah apa adanya. Ini belum Walaupun deh. dia Tadi kan ke belakang. saya punya sahabat dulu ya, waktu masih kuliah tuh ya. Dia nggak pandang saya ini apa-apa, tapi kita bertemannya ya sahabat gitu, kemana-mana gitu ya. Suka apa habis ujian gitu ya, kita nonton sama-sama. Biasanya kami begitu, siapa yang ulang tahun kita traktir gitu ya, gantian gitu. Nah, itu sahabat namanya, bukan apa mau enak sendiri gitu ya. Kalau mau apa adanya, nah itu sahabat, bukan ada apanya. Ini kita bisa jadiin sahabat ini karena dia ada apanya gitu ya. Jadi yang terpenting adalah saling mengasihi. Yesus itu mengasihi kita, nggak lihat kita ini siapa, tapi dia mengasihi semua orang berdosa. Itu yang luar biasa. Jadi perintah Tuhan juga kasih dia. Yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hati dayamu ya, dan juga kasihilah sesamamu manusia. Ini kasih sesama manusia ini yang bukan horizontal, bukan ke atas tapi ke samping ya, ini. Jadi ini yang disebut sahabat, saling mengasihi sesama kita itu ya. Jadi saling mengasihi apa adanya, bukan ada apa-apanya, kita baru mau mengasihi. Yesus juga gitu, nggak peduli kita ini siapa, tapi dia mengasihi kita karena kita sebagai orang berdosa ya, mau mengampuni kita ya nggak. Sebab kalau kita berdosa kan kita maut ya, dosa adalah maut gitu ya. Jadi dia mau menyelamatkan semua orang yang berdosa. Jadi dia mengasihi. Jadi dia memerintahkan kita supaya saling mengasihi sebagai itu aja.
Yuk, makasih. Terima kasih. Rio, ada tambahan? Silakan Rio. Ya, silakan Rio. Iya. Oke, jadi saya hanya tambahkan, saya langsung aplikasi aja gitu. Apa dengar tuh? Jadi kedengaran? Dengar. Jadi saya ingin tambahkan saja karena tadi Pak Sastra katanya memang sulit dilaksanakan kalau ini perintah Tuhan. Biasanya memang kita sesama memang ada yang baik, ada yang jahat, atau ada yang pura-pura baik, pura-pura kelihatannya baik tapi hatinya jahat itu. Jadi memang kita tidak dapat menduga sahabat-sahabat kita biasanya. Tapi di dalam firman Tuhan tadi dalam ayat 12 ini perintah Tuhan supaya kamu saling mengasihi. Jadi saya tambahkan untuk ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi ada memang sahabat-sahabat kita yang kelihatan manis di depan kita, tapi di belakang dia menusuk kita dari belakang. Mungkin sekian aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Sastra. Haleluya, luar biasa, semua bagus. Kalau berkhotbah bagus, tetapi poin yang utama adalah Abdil. Mr. Abdil. Ya, Shalom, Pak. Abdil, jadi daripada ayat ini sebetulnya kasih segala macam itu ada di persahabatan. Jadi kalau kita, ya apa yang dikatakan Abdil, ya itulah, kalau kita belum melakukan perintah Tuhan, apa yang dikatakan, kita bukan sahabat. Kita bukan sahabat, kita hamba, kita tetap hamba. Saya jujur saja, saya belum sahabat Tuhan Yesus. Saya tetap kalau khotbah menyatakan saya hamba. Karena saya belum bisa melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ya, Abdil, ya itu kira-kira itu. Jadi ini berbicara tentang sahabat. Jadi saya sedikit intinya di situ. Jadi kalau saya tetap saya katakan hamba, ampuni hamba. Saya tidak ampuni sahabatmu, enggak. Karena saya belum bisa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan karena jelas di ayat itu. Pak Albert tadi tentang menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa tidak harus nyawa kita, yaitu tentang penyerahan nyawa itu nanti ada di sahabat itu. Saya sedikit katakan ya, bersahabat, Tuhan Yesus katakan kalau kita menjadi sahabatnya, dia atau kita tidak memandang status, tidak memandang jabatan, tidak memandang kaya miskin dan lain sebagainya. Kita tidak pandang sama sekali. Nah itu yang apa namanya kuncinya. Kemudian apa yang kita alami dalam persahabatan? Nah dalam persahabatan kadang melelahkan. Nah Yesus juga melelahkan. Kenapa lelah? Karena semua mintanya yang hebat-hebat. Dia tidak mau kerja tapi minta hebat. Pokoknya minta berkat, sudahlah begitulah. Jadi melelahkan, ya, merugikan pihak tertentu. Ini persahabat Yesus. Tetapi inilah yang membuat persahabatan itu menjadi tahan uji, ya, bernilai dan langgeng. Ya, kita lebih banyak. Jadi kalau sahabat lebih banyak memikirkan sahabat kita daripada diri kita sendiri. Yesus sudah lakukan. Dia memikirkan banyak orang. Dia korbankan segala-galanya. Dia tidak peduli untuk dia, tetapi dia memikirkan. Ini sahabat, ya. Kemudian seorang sahabat pasti selalu berpikir ingin memberkati. Nah, tadi sudah yang memberkati, kasih segala macam itu sudah terpaut. Sebagai sahabat tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi. Dia tidak pernah mau untung rugi, enggak peduli. Itu sudah seperti sudah menyerahkan nyawa sebetulnya. Persahabatan berdasarkan kasih, itu dikasih sudah masuk, akan membuat pertumbuhan iman dan karakter kita semakin sempurna. Nah, dalam persahabatan kita diganggu, ya macam-macam lah. Itulah sahabat. Karena sahabat itu akan kadang lebih sempurna dari saudara sendiri, sahabat itu. Ya contohnya saya kan tidak punya saudara di sini. Jadi sahabat saya itu luar biasa, lebih dari saudara saya. Jadi kalau ada apa-apa pasti sahabat saya yang duluan, yang ini. Ya, sebagai sahabat terus berdoa bagi sahabatnya.
dan pasti tiap malam berdoa. Saya tiap malam sahabat-sahabat saya. Nah, kenapa saya sampaikan firman ini? Karena Galilea Blessing ini adalah menuntun kita menjadi sahabat. Ya, setiap malam saya doain satu-satu, saya doain semua, saya doain karena akan menjadi sahabat kita ini semua. Nah, itulah kira-kira yang poinnya, yang utamanya seperti yang disampaikan oleh Abdil, bahwa kalau kita belum bisa melaksanakan semua, kita belum berhak, kan dia Tuhan bilang bukan sahabat, belum menjadi sahabat gitu, tetap kita menjadi hamba. Jadi kalau kita sudah melakukan semua kehendaknya, barulah kita menjadi sahabatnya. Tetapi kita harus berusaha agar menjadi sahabatnya melalui kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk dalam doa. Mungkin Abdil, ada yang mau didoakan, Abdil? Pokok doanya. Silakan dibuka. Saya boleh Pak, ada juga sebetulnya pergumulan yang saya minta didoakan Pak. Saya jujur saja Pak, saya masih bingung. Dulu saya sempat, sekarang saya posisi sedang tidak kerja, tapi kuliah. Jadi dulu saya itu kerja sambil kuliah. Tapi semenjak saya kerja itu, saya dapat semua, saya dapat apa yang saya butuhkan. Tapi semenjak saat itu juga saya sadar saya jauh dari Tuhan. Semenjak saya dapat kerja itu, tapi maksud saya Pak, saya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Cuman waktu yang untuk saya berikan kepada Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Sampai akhirnya Tuhan buat saya drop, Tuhan buat saya dapat masalah, izinkan saya mendapat masalah di tempat kerja. Akhirnya saya sekarang posisi tinggal kuliah, tidak bekerja lagi. Tapi di luar situ, puji Tuhan, kebetulan di Tanjung Pinang ini ada tempat penampungan orang imigran itu ya, orang imigran ya Pak, di Tanjung Pinang. Jadi kebetulan di sana itu saya ketemu imigran dari Afghanistan. Dia dari Afghanistan, kita orang jalin komunikasi dan udah lumayan bagus komunikasi. Dia kurang bisa bahasa Inggris, jadi dia kurang bisa bahasa Indonesia, jadi kita orang komunikasi ke dia pakai bahasa Inggris. Jadi puji Tuhan, dia interest dengan agama Kristen. Jadi istilahnya gimana ya Pak, itu suatu pengalaman juga sama saya bisa menginjili orang gitu. Dia Muslim, sekarang lagi proses percaya kepada Yesus. Dia orang Afghanistan. Laki atau perempuan? Laki-laki. Oh ya, oke. Berapa banyak? Itu yang baru saya bisa masuki itu baru satu orang saja. Tapi satu orang itu di kos dia itu, di tempat dia tinggal itu, dia itu di kelompok dia itu ada sekitar 20 orang lebih. Tapi yang baru bisa saya mampu masuki itu satu orang. Karena terkendala juga melalui bahasa, agak susah. Jadi Pak, mohon doanya Pak, supaya diberikan pengertian lebih dalam dengan mengenal lebih dalam tentang Kristus, mengenal Kristus dan hati Bapa. Terus bantu juga untuk mendoakan orang ini biar hatinya terjamah gitu, dan bisa menerima lawatan Tuhan. Namanya siapa itu orang Afghanistan? Radin ya, oke. Radin. Oke. Ya, masih ada yang lain? Ya. Pekerjaan juga Pak. Pekerjaan juga ya? Ya akhir-akhir ini di Tanjung Pinang susah betul, itu kita cari kerja susah. Oke. Betul. Iya, kita akan doakan ya. Dia percaya Tuhan pasti buka jalan ya. Oke, yang lain ada yang mau didoakan? Ibu Juni? Enggak ada ya.
Pak Albert, Bu Dita, Pak Surya. Kita biasa Pak, Nah, buat Hansel sama anak-anak. oh, keluarga ya. Oke, sebelum kita akan berdoa, kita akan dengarkan pujian. Yesus adalah sahabat kita dan Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang setia. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini dengan segenap kasih. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus,
kasih Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat pertolongan-Mu Tuhan. terima kasih Tuhan. Gimana firman Pak, kata Pak, sahabat Pak kami. Sastra, Pak Sastra, Ya, kenapa saya begitu? minta tolong doain ini bakal keponakan saya. Ya, Ini dia belum Kenapa punya dia? anak. oh Ini. ya, ya. Ya, Ini. nanti. Oke, nanti. Iya. Ya, nanti saya doakan. Khusus tadi Iya. waktu sebelum penutupan. Oke, Ya. nanti jangan pergi ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Ita sama Ronald. Oke, nanti Pak Sastra doakan ya. Ya. Oke, Ya. saya akan berdoa buat Abdil. Ya, bisa dibuka gambarnya Abdil. Dalam nama Yesus. Abdil, ya. Ya, Pak. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan Abdil, seorang anak muda yang luar biasa Tuhan. Kau kirimkan bergabung di dalam Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh mendapatkan seorang sahabat yang baru, seorang anak muda Tuhan, Abdil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar apa yang disampaikan, dia membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, sebagaimana Tuhan Abdil telah mengutarakan dia sedang mengalami suatu hal yang di dalam kehidupannya, masalah pekerjaannya Tuhan. Abi percaya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau mana dalam hari-hari ini Tuhan dia boleh melayani Engkau seorang dari Afghanistan Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan Engkau punya maksud rencana indah Tuhan. Kau pakai saudara kami, kekasih kami, seorang anak muda ini Tuhan, Abdil Tuhan. Agar Tuhan Kau pakai dia Tuhan, urapi dia Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau akan pakai Abdil lebih lagi Tuhan. Melalui mulut bibirnya Tuhan, melalui perkataannya Tuhan. Kau kuasa urapan-Mu turun atas Abdil Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Abdil Tuhan, walaupun dia sendirian Tuhan di Tanjung Pinang, kami tahu dia adalah sahabat Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau sudah menyediakan segala sesuatu Tuhan buat Abdil. Di dalam nama Yesus sama berdoa Tuhan, dia merindukan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Engkau akan bukakan jalan Tuhan, di mana Abdil Tuhan akan mendapatkan pekerjaan yang dalam waktu dekat ini Tuhan. Dia akan mendapatkan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka. Abdil akan mendapatkan pekerjaan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dia dapat menyelesaikan kuliahnya Tuhan dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya Tuhan. Abdil Kau akan pakai lebih heran lagi untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Abdil Kau akan terima pekerjaan dari Tuhan yang luar biasa. Dalam minggu ini Kau akan mendapatkan kabar baik. Ya, kabar baik di mana Tuhan Engkau akan mendapatkan pekerjaan. Ya, Engkau akan bersaksi di mana-mana bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, Abdil Tuhan, dia akan mendapatkan pekerjaan. Pakai dia Tuhan, jaga Tuhan anak muda ini Tuhan, rohaninya Tuhan, dia terus bertumbuh Tuhan, dia akan terus di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya. Silakan Pak Sastra. Ya, Bunda Yeni, minta Ita dan Ronald, sekarang minta Ita dan Ronald berpelukan berdua, saling mengampuni. Setelah itu saya berdoa. Ya, saling mengampuni. Ya, saling mengampuni. Ita dan Ronald saling mengampuni. Saling mengampuni kalau ada kebencian, kalau ada kepahitan, kalau ada ketidaksukaan dari awal pernikahan, dari awal berpacaran. Sekarang minta ampun Ronald dan Ita kalau ada hal-hal yang tidak berkenan bagi kehendak Tuhan. Engkau minta ampun sama Tuhan Yesus. Biar semua dimudahkan, diberikan keturunan. Kalau saya 7 tahun tidak beri keturunan, Tuhan berikan. Banyak juga yang kami doakan, ada yang sudah 12 tahun, ada yang 5 tahun, 7 tahun.
lebih dari 15 pasangan sudah berhasil, juga ada orang Muslim, ada orang Buddha yang sudah Tuhan menyatakan mujizatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Ita dan Ronald. Dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus Tuhan akan bukakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau telah mendengar dan Engkau telah menyaksikan Ita dan Ronald saling mengampuni dan menyelesaikan segala masalah, segala pernah apa yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Malam hari ini sudah dicabut dan sudah diputihkan, dan saling mengampuni. Tidak ada lagi dosa di antara Ita dan Ronald. Tidak ada lagi perselisihan antara Ita dan Ronald, karena Ita dan Ronald sudah disatukan oleh Tuhan. Oleh karena itu siapapun tidak akan bisa memisahkannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami cabut semua yang mengakibatkan kemandulan, karena firman Tuhan mengatakan Engkau menciptakan manusia untuk beranak cucu dan memenuhi bumi ini seperti pasir. Oleh karena itu kami doa untuk Ita dan Ronald dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Ita tidak mandul. Dalam nama Yesus Ita tidak mandul. Aku cabut dalam nama Yesus. Buka kandungannya. Dalam nama Yesus kami tolak mium. Dalam nama Yesus kami tolak mium. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, Engkau bukakan kandungannya. Dalam nama Yesus, Ronald, biar bibit benih-benih ilahi beratus-ratus juta yang akan membuahi kandungan Ita. Dalam nama Yesus, berjuta-juta, bahkan beratus-ratus juta benih-benih ilahi yang akan membuahi satu yang istimewa, yang akan membuahi kandungan Ita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami cabut segala yang mengakibatkan kemandulan. Kami cabut tidak mium. Dalam nama Yesus kandungannya terbuka mulai hari ini. Dalam nama Yesus, Ita segera diberikan seorang bayi, dan Ita akan mengandung benih ilahi dari Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami doa. Tolong Ita diberikan benih ilahi yang kuat dalam nama Yesus. Kami mohonkan tahun depan Ita mengandung dalam nama Yesus. Tahun depan kami mohon Ita mengandung benih ilahi dari Tuhan Yesus. Kami menolak segala yang mengakibatkan kemandulan. Engkau menciptakan kami, Ita dan Ronald, bersatu dan beranak cucu memenuhi bumi ini. Dalam nama Yesus kami doa dan memohon, tahun depan tolong kabulkan doa kami. Kalau Engkau mengabulkan hamba punya seorang keturunan, Engkau mengabulkan Pak Timotius, Engkau mengabulkan orang Muslim, orang Padang. Hamba ketemu di pesawat juga banyak orang Batak, banyak Tuhan, lebih dari 15 orang yang sudah menerima mujizat. Kau berikan juga mujizat untuk Ita dan Ronald. Dalam nama Yesus kami doa, tahun depan Ita mengandung benih ilahi dari Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Ya, oke, kita akan berdoa yang lain. Oke, Ibu Yuni berdoa, Bu Yuni. Ibu Yuni berdoa untuk para pendoa di sini agar diberikan kesetiaan selalu. Kemudian juga berdoa buat Brother Yohok yang tadi sudah keluar, minta didoakan untuk matanya ya, itu agak sedikit, mata kiri masih ada sedikit sakit ya, dan berdoa juga untuk Pak Yonghok ya, Ibu Yuni, kemudian juga untuk Pak Ril ya, mata sebelah kirinya biar disempurnakan kesembuhannya. Mari kita satu dalam. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami semuanya Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, para hamba-Mu semua yang ada di Galilea Blessing Ministry Tuhan. Dan kami kuasa-Mu ya Yesus, siapapun yang kami doakan, siapapun juga yang kami layani Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang berkuasa ya Yesus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, tutup bungkus kami keluarga Yesus besar Galilea Blessing Ministry dan kuasa dan darah-Mu Tuhan. Serangan balik di dalam nama Yesus Kristus, karena Kau Allahku yang baik kemuliaan. Engkau berkati kami semua Tuhan, para pendoa ini. Berikan kami kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Siapapun yang kami doakan yang sakit sembuh Tuhan, yang mencari pertolongan-Mu Tuhan, Engkau tolong dalam nama Yesus Kristus, karena Kau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Semua juga berkati, lindungi kami semua, keluarga masing-masing Tuhan, yang ada di rumah kami masing-masing. Kau lindungi, Kau berkati Tuhan, karena Kau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Juga Pak Riel Tuhan, yang mata sebelah kirinya, ya Tuhan, masih dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati Pak Riel ini Tuhan. Berikan dia mata yang sempurna Tuhan. Mata kanan kiri semua sehat, normal, sempurna Tuhan. Untuk membaca Alkitab, membaca firman-Mu Tuhan. Semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Juga saudara kami, Brother Yonghok Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berikan dia sehat, sempurna Tuhan. Berkati dia semua saraf-sarafnya normal sempurna Tuhan, organ-organ dalam luar semua Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Kau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Engkau jamah dan berkati Brother Yonghok ini beserta seluruh keluarganya. Juga Tuhan Ibu Juni Tuhan, dia anak-Mu Tuhan. Engkau berkati Ibu Juni ini Tuhan, yang dia selalu rajin Tuhan untuk berdoa Padamu ya Yesus. Dia telah menyerahkan seluruh hidupannya ke tangan-Mu. Juga Engkau berkati suaminya dalam pekerjaannya. Berikan dia berhasil, juga anaknya Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaannya. Dia sehat sempurna, sukacita di dalam nama-Mu, karena Engkau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan. Jadikan kami penginjil-penginjil-Mu Tuhan, agar kami semua memberitakan firman-Mu Tuhan, menginjil kepada siapapun juga yang belum percaya kepadamu Tuhan, agar semua siapapun yang kami temui menjadi percaya bahwa Engkaulah Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Juga berkati anak muda ini Tuhan, dia ini menjadi penginjil-Mu Tuhan, dia menjadi tolang, menjadi ujung tombak-Mu Tuhan. Berkati dia, berikan dia kuasa Tuhan kepada Abdel Mitola Umbana ini Tuhan, dan dia Tuhan kuasa-Mu, agar siapapun juga yang dihadapinya Tuhan, yang ditemui Tuhan, yang belum percaya Yesus, dia akan percaya bahwa Tuhan itu adalah Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Ibu Tina. Makasih Bunda Yuni. Ibu Tina berdoa untuk Febe ya, tadi dia baru kirim saya WA, dia sakit di bagian lututnya ya, dan Ibu Tina berdoa untuk Febe agar Tuhan sembuhkan ya, berdoa kemudian sekaligus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Silakan Bu Febe. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus,
Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami Tuhan sudah diberikan firman-Mu yang luar biasa pada sore ini. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa Tuhan mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan dengan kasih yang dari Tuhan, mengasihi seperti kami mengasihi diri kami. Dan Tuhan lebih dari itu kami juga boleh mengasihi Engkau Bapa. Kami boleh menaruh hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mendahulukan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini termaterai bagi setiap kami yang mendengar pada sore ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa melakukannya. Tuhan Yesus, pada sore ini kami datang, kami membawa Febe Tuhan saudari kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau yang tahu Tuhan Febe semua detailnya Tuhan. Kalau lututnya sakit Tuhan, jamah Tuhan Febe. Ampuni kalau Febe ada salah. Biarlah Tuhan Engkau jamah Tuhan lututnya Febe. Di dalam nama Tuhan Yesus lutut Febe boleh sembuh sempurna Tuhan. Dan biarlah dia juga tidak sakit lagi lututnya sehingga dia boleh bisa beraktivitas lagi seperti semula. Kami tahu Tuhan Engkau sangat sayang Febe, Engkau mengasihi Febe Tuhan, Engkau menolong dia di dalam segala hal. Dan kali ini Tuhan lututnya Tuhan yang sakit, kami percaya dengan kasih-Mu Tuhan Febe sudah disembuhkan, lututnya sudah disehatkan Tuhan, sehingga Febe boleh bisa beraktivitas tanpa sakit lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan yang dialami oleh Febe. Kami serahkan Febe juga Albert ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pasangan suami istri ini Tuhan menjadi pasangan yang luar biasa. Shekinah glory boleh ada di dalam rumah tangganya. Dan biarlah Tuhan mereka boleh menjadi suri teladan Tuhan bagi kami, bagi anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, pada sore ini kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan melihat bangsa dan negara kami. Tuhan sayang dengan Indonesia Tuhan. Hati ada Indonesia. Sebab itu Bapa kami datang, kami bawa negara kami tercinta ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah Indonesia Tuhan. Berikanlah keamanan, damai, dan sejahtera bagi Indonesia. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Tuhan ada keamanan, ada kasih, ada berkat mana-mana. Dan biarlah Tuhan tanah-tanah yang tidak subur Tuhan jamah menjadi tanah-tanah yang subur makmur Tuhan. Sehingga Tuhan semuanya bisa Tuhan menghasilkan. Membuat bangsa Indonesia berdiri tegak. Bangsa Indonesia boleh maju. Dan bangsa Indonesia Tuhan boleh terus di dalam Engkau. Tuhan curahkanlah hujan pertobatan bagi bangsa kami. Sehingga Tuhan setiap dari bangsa kami ini juga Tuhan boleh ingat Engkau. Boleh bertobat Tuhan. Dan boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap lidah mengaku Bapa Engkaulah Allah dan Tuhan kami juru selamat kami. Terima kasih Bapak untuk Indonesia. Berkati pemerintahannya dari Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, juga Tuhan seluruh menteri aparat Tuhan yang terkait seluruhnya Tuhan yang memberkati, menolong, memberikan hati yang takut dan taat akan Engkau. Berikan marifat surgawi Tuhan, supaya Bapak Presiden kami bisa memimpin negara kami ini dengan keadilan dan kebaikan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih untuk kasih dan sayang-Mu. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan sore ini adalah sore yang luar biasa Tuhan. Karena kami semua sudah diberkati dan kami semua sudah menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan Pak Sastra menutup acara kita. Ya. Mari kita satu hati berdoa.
sebelum kami menutup untuk doa pada sore hari ini, ada permintaan khusus yang harus kami doakan, yaitu Tuhan, Engkau jamah Yani Gondokusumo yang saat ini akan membeli klinik dan rumah sakit. Engkau jamah supaya dimudahkan dan berhasil tahun depan dalam nama Yesus. Kami juga doa agar keluarga persaudaraannya semua berjalan dengan baik untuk menyelesaikan pembagian warisannya dengan sempurna. Terima kasih Bapak, Engkau jamah dari Gondokusumo dan semua keluarganya di Surabaya, di Amerika, dan ada di beberapa negara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan melakukan semua sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus, kami percaya sekali lagi kami doa untuk kita dan Ronald segera diberikan keturunan ilahi dari Engkau. Terpuji-puji Engkau, Sekarang kita katakan sama Ronald, Tuhan Yesus, ya, kita dan Ronald katakan, Tuhan Yesus, kami percaya tahun depan Engkau akan memberikan, kami akan mengandung, akan memberikan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan yang dari Engkau. Benih ilahi akan ada dalam kandungan kami. Katakan demikian dan imani dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami. Kami rindu menjadi sahabat-Mu, bukan hanya menjadi seorang hamba. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah sahabat kami, sahabat yang setia, yang selalu mengayomi kami, yang selalu memperhatikan kami, bahkan Engkau menyerahkan nyawa untuk kami. Tuhan, ajarlah kami, didik kami Roh Kudus, agar kami semua menjadi sahabat, agar kami bukan hamba lagi. Walaupun kami, Engkau mengatakan kami adalah anak Allah, anak-anak-Mu dalam nama Yesus, tetapi dalam apa yang kami lakukan mungkin belum bisa menjadi sahabat, karena kadang saudara atau sahabat bahkan melebihi dari saudara. Ini yang sering terjadi. Bapa, Engkau jadikanlah hamba anak-anak-Mu menjadi sahabat-Mu dan bukan menjadi hamba lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menjadi sahabat-Mu. Sekali lagi, dengan kerenahan hati Engkau pakai seluruh pendoa-pendoa Galilea ini menjadi sahabat yang setia, karena sahabat yang setia akan melakukan semua kehendak-Mu seperti Engkau melakukan semua kehendak-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap yang ikut Zoom pada malam hari ini. Semua Engkau berkati. Kalau ada yang sakit, sebelum selesai Zoom ini sudah disembuhkan, mujizat terjadi. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan-Mu, berkaryalah. Engkau nyatakan mujizat itu masih ada. Baik dalam bisnis mereka, dalam keluarga mereka, dalam segala kegiatan dalam kehidupannya. Biarlah Engkau terus berkarya. Kami khusus berdoa untuk semua doa-pendoa Galilea. Engkau berikan kesehatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami menolak segala kegagalan. Kami menolak sakit penyakit. Kami menolak pikun, lumpuh. Kami tolak miskin. Kami tolak menderita. Kami tolak kegagalan dalam bisnis kami. Kami menolak mara petaka. Kami menolak
semua ini dan keluarga-keluarga kami dalam nama Yesus. Jantung kami sempurna sehat, paru-paru kami semua sehat dalam nama Yesus. Ginjal kami tidak cuci darah dalam nama Yesus, tidak darah tinggi, tidak darah rendah dalam nama Yesus, tidak diabetes dalam nama Yesus. Engkau jamah tubuh kami semua sehat sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, karena dengan darah dan bilur-bilurmu kami sehat disempurnakan. Kami diberikan hidup sukacita dan damai sejahtera untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu Engkau baik, Engkau adalah sahabatku, Engkau adalah sahabatku Bapa. Engkau jadikanlah aku, Engkau jadikan semua pendoa-pendoa Galilea Blessing Ministry menjadi sahabatmu Bapa, bukan menjadi hamba-Mu, bukan menjadi hamba-Mu, jadikan kami sahabat yang sejahtera. Ubahkan hidup kami agar kami bisa melaksanakan semua perintah-perintah-Mu sehingga kami layak menjadi sahabat-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk Abdil, beri dia kuasa untuk nginjil orang-orang Afghanistan atau dari manapun. Engkau jamah anak muda ini Bapa, dalam nama Yesus Engkau nyatakan kuasa-Mu. Setiap kata, setiap ucapan Abdil menyenangkan bagi setiap yang diajak bicara dan punya kuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Zoom virtual Galilea Blessed ini, dan kami akan istirahat. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan sempurna, keluarga kami semua, anak-anak kami, atau ada yang sudah punya cucu, keluarganya semua berikan kesehatan. Kami juga khusus berdoa untuk Ibu Bunda Yeni yang sekarang ada di Bogor atau di Depok, Kabupaten Engkau lindungi dan berikan dengan kondisi yang sehat sempurna. Kami menolak segala mara bahaya. Sehat sempurna dengan selamat tiba kembali di Jakarta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar, bahkan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Secara khusus Bapa, kami doa benih ilahi untuk kita dan Ronald. Hamba memohonkan Engkau kabulkan doa. Tahun depan kami doa kita mengandung dalam nama Yesus. Tahun depan kita dan Ronald diberi bayi keturunan ilahi. Amin. Amin. Thank you semua. Abdil, besok datang lagi ya.